Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Nah, bersama saya Arya Wahyu Pratama, mahasiswa jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Kita akan membahas sampai tuntas apa saja yang dipelajari di Sastra Arab UM dan apa itu PBA UM. Nah, telah hadir bersama kita narasumber dari mahasiswa juga Sastra Arab UM bersama Kak Nadia. Bagaimana kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Dengan mood saya yang sedang meningkat. Gitu. Mood meningkat apalagi kita sekarang bertemu dengan calon-calon maba ya. Iya, betul sekali dengan Laskar Dewantara Muda tahun 2020. Tepuk tangan dulu. Laskar Dewantara Muda 2020. Nah, mungkin biar lebih biar kita semakin kenal, perkenalan dulu Kak Nadia ini. Oke, kenalin teman-teman dari Kak Arya juga. Kenalkan, nama saya Nadia Amri Fauzi. Saya mahasiswa jurusan Sastra Arab angkatan 2018. Ya, berarti sekarang saya kalau dihitung-hitung semester 5. Udah tua ya? Lumayan tua ya. Semester 5. Nah, bentar lagi skripsi ya. Tahun depan, doakan Tahun saja depan, ya. Oke. Nah, langsung saja kita bahas ke bahasa Arab di UM, Kak. Oke. Nah, pertama nih, kenapa Kak Nadia ngambil jurusan Sastra Arab di UM? Aduh, jujur ya, kalau misalnya ditanyain alasannya kenapa, saya mungkin akan kesusahan mencari alasan yang paling tepat. Ya, yang pertama karena memang pilihan orang tua, karena yang seretnya anaknya kuliah di jurusan Sastra Arab. Selain itu, ketika survei jurusan juga, saya lebih seret di jurusan Sastra Arab UM. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu kan dinaungi langsung oleh Universitas Negeri Malang, kampus pendidikan gitu kan. Jadi bisa dilihat juga kualitas dari mata kuliah kependidikannya itu bagus. PBA, pendidikan bahasa Arabnya itu bagus. Selain itu, saya juga banyak menerima informasi-informasi dari kakak kelas saya dulu juga yang berkuliah di Sastra Arab bahwa PBA UM itu bagus memang gitu. Terus bahkan di jurusan Sastra Arab ini kan terdapat 4 guru besar sekaligus gitu yang sekarang masih ada gitu. Jadi dari tenaga pendidiknya saja sudah bagus gitu. Apalagi kan untuk menyalurkan ilmunya kepada mahasiswanya. Oke. Berarti di samping saran dari orang tua karena juga survei di Sastra Arab UM memang kualitasnya bagus gitu Kak ya? Mantap. Oke. Nah, Kak Nadia masuk di UM lewat jalur apa? Saya keterima di jalur SNMPTN. SNMPTN, itu artinya jalur undangan itu ya? Ya gimana ya? Ya itu bisa dibilang jalur undangan. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah masuk di UM, itu kan di bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab sendiri tuh masuk di jurusan apa? Apanya jurusan apa? Nah, setelah masuk di UM nih Kak, nah ini kan di bahasa Arab. Nah, selain bahasa Arab, jurusan di UM itu apa saja sih? Jurusan di UM itu sangat banyak sekali. Mungkin maksud Arya jurusan yang ada di Fakultas Sastra. Ya. Jurusan di Fakultas Sastra. Nah, jurusan di Fakultas Sastra itu ada 5. Mulai dari jurusan Sastra Jerman, lalu ada Sastra Indonesia, lalu ada Sastra Inggris, Sastra Arab, dan yang terakhir adalah Seni dan Desain. Ada 5. Oke, berarti di Fakultas Sastra ada 5 jurusan. Nah, di setiap jurusan itu ada program studi. Ada program studinya, betul. Nah, kalau yang di bahasa Arab? Kalau di bahasa Arab itu program studinya pendidikan bahasa Arab. Berarti program studinya pendidikan bahasa Arab, jurusan Sastra Arab dan Fakultas Sastra seperti itu. Iya. Oke. Karena memang kalau di Fakultas Sastra itu kan walaupun jurusannya ada 5, tapi di dalam setiap jurusan itu ada program studi yang beda-beda. Jadi kalau di Sastra Arab itu program studinya kebetulan hanya 1, pendidikan bahasa Arab. Kemudian kalau di jurusan Sastra Jerman itu kan ada pendidikan bahasa Jerman, terus juga ada sastra Mandarin juga program studinya. Terus kalau di Sastra Indonesia itu ada pendidikan bahasa Indonesia, ada juga bahasa dan sastra daerah gitu. Jadi tergantung jurusannya beda-beda. Berarti salah satu keunikan kuliah di UM itu mata kuliah jurusan yang
berhubungan dengan kebahasaan itu dijadikan di satu fakultas. Iya, betul banget. Jadi yang berhubungan dengan kebahasaan masuk di Fakultas Sastra gitu. Tapi kalau misalnya di sastra Arab sendiri, kebetulan kalau jurusan bahasa dan sastranya masih belum ada. Waktu itu masih apa ya, menjadi rencana gitu, masih dipersiapkan untuk mengadakan jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi sekarang prodinya masih baru satu, pendidikan bahasa Arab. Nah, apa aja nih Kak yang dipelajari di bahasa Arab? Soalnya ketika kita dengar jurusan sastra Arab, yang terfikir di benak kita itu mesti bicara bahasa Arab, terus belajar nahwu sorof. Apakah cuma seperti itu atau apa aja yang dipelajari? Oh tidak. Kalian salah kalau misalnya mikir bahasa Arab itu cuma mempelajari tentang kebahasa Araban, tentang ilmu nahwu sorof, terus tentang kebiasaan membaca dengan bahasa Arab. Pokoknya tentang kebahasa Araban aja, enggak. Jadi kebetulan kan kita ini kan di bawah naungan Universitas Negeri Malang ya. Jadi kampus pendidikan kita juga mempelajari tentang mata kuliah yang pendidikan. Jadi kita belajar untuk menjadi guru seperti itu, terus tentang apa ya, mempelajari tentang mekanisme yang ada di sekolah nantinya kan. Kalau pendidikan bahasa Arab orientasinya nanti kita lulus menjadi sarjana pendidikan. Jadi yang kita pelajari juga ilmu untuk menjadi guru, bukan ilmu yang kita ajarkan aja. Selain itu juga kan kita belajar tentang bahasa Arab, nggak cuman belajar apa ya tentang keilmuannya, gimana kita bisa ahli dalam bahasa Arab, tapi kita juga perlu mengetahui budaya-budaya di Arab. Seperti itu di Timur Tengah. Jadi kita bisa tahu sejarah-sejarahnya, dari sastra-sastranya kita juga bisa pelajarin di pendidikan bahasa Arab ini. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman. Bahasa Arab itu bukan hanya tentang kebahasaan, tapi lebih dari itu kita juga diajari bagaimana cara mengajar, terus kebudayaan di Arab seperti itu. Nah, sejauh ini nih Kak, akreditasi di jurusan sastra Arab UM itu seperti apa? Oh ya, untuk akreditasi alhamdulillah ya di jurusan sastra Arab UM ini sejak tahun 2009 sampai kemarin ini penilaian kita mendapat akreditasi A. Oh gitu. Iya, jadi udah kurang lebih 10 tahun ya kalau dihitung. Kita udah akreditasi A dan terakhir kemarin penilaian pada tahun 2020 ya. Kita penilaian lagi, alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan akreditasi A sampai 2025. Tahun 2025. Nah, alhamdulillah juga selain sastra Arab ini berakreditasi A sampai tahun 2025, jadi kemarin itu ada penilaian sains, teknologi, salah. Jadi alhamdulillah juga karena jurusan sastra Arab ini kan sudah mendapat mendapat gelar akreditasi A gitu. Nah, yang tahun sampai 2025. Nah, kebetulan juga alhamdulillah kemarin setelah ada penilaian dari Sains Teknologi Index, kalau biasanya itu kita menyebutnya Sinta ya, Sinta. Itu penilaiannya pendidikan bahasa Arab se-Indonesia di seluruh kampus di Indonesia. Alhamdulillah CSA-UM mendapat peringkat pertama gitu. Dari seluruh pendidikan bahasa Arab di seluruh kampus Indonesia kita juara 1. Oke, berarti tidak diragukan lagi ya kualitas bahasa Arab di UM. Betul. Jadi memang kalau sistem penilaian Sinta itu dari prestasi-prestasi teman-teman, terus dari terutama bidang karya tulis dari dosen-dosennya, tenaga pendidik di jurusan sastra Arab, terus dari teman-temannya juga itu disitasi atau dinilai sehingga muncullah peringkat kita nomor 1. Oke, semakin mantep nih kita kuliah di jurusan sastra Arab. Pokoknya kita harus bangga kuliah di jurusan sastra Arab UM. Harus bangga. Oke, karena dia tadi setelah kita mengetahui mulai dari apa itu PBAUM, terus apa saja yang dipelajari, begitu juga akreditasinya. Nah, kita kan udah semakin mantep nih di PBAUM. Nah, apakah ada organisasi di jurusan ini yang menaungi para mahasiswa di sastra Arab UM?
Ada banget jawabannya, ada banget itu gimana ya? Jadi ada lah. Jadi teman-teman yang dulunya di SMA atau di aliyahnya dulu aktif sekali di organisasi intranya, di OSIS atau di MPK-nya, tenang aja. Di sini kita juga ada organisasi intra, namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Arab. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Arab gitu ya. Nah ini fungsinya itu organisasi pemerintahan yang sama seperti kalian di sekolah dulu ada OSIS, tapi ini tingkatnya adalah tingkat jurusan gitu. Jadi teman-teman yang ada di jurusan ada organisasinya sendiri namanya HMJ. Berarti setiap tingkatan itu ada organisasinya Kak ya? Iya betul. Jadi kalau di jurusan itu ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan tadi. Terus kalau misalnya kita naik tingkat di tingkat fakultas itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Ada kalau badan legislatifnya itu ada Dewan Mahasiswa Fakultas juga. Nah kalau kita naik lagi di tingkat universitas nanti juga ada Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas, gitu. sama juga ada lembaga legislatifnya itu Dewan Mahasiswa tingkat universitas. Tapi juga nggak kalah pentingnya juga kita mengikuti kegiatan di lainnya selain di organisasi pemerintahan. Kalau tadi kan organisasi pemerintahan, eksekutif, legislatif. Terus kalau misalnya kita mau mengembangkan skills kita, misalnya kalau dulu di sekolah itu kita menyebutnya ekstrakurikuler. Nah, kalau di universitas ini itu ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di Universitas Negeri Malang ini ada banyak sekali UKM atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan dari teman-teman. Jadi silakan nanti dipilih-pilih mau ikut UKM yang mana. Oke, jadi ketika kuliah itu banyak sekali organisasi gitu. Banyak banget organisasi. Mulai dari yang bentuknya pemerintahan ataupun seperti ekskul saat di SMA dulu. Tenang aja, kalian harus ikut kegiatan ya. Jangan sampai kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu, Kak? Kuliah pulang. Jadi habis kuliah terus dia langsung pulang, kuliah pulang. Oh, jangan. Gitu. Jangan jadi kupu-kupu tapi jadilah kura-kura. Kuliah rapat. Oke. Nah, di HMJ Sastra Arab tadi ya, menyebutnya HMJ Sastra Arab. Nah, apa saja sih program kerja di HMJ Sastra Arab itu? Oke. Kalau kita ngomongin program kerja HMJ Sastra Arab itu ya, Ria, ada banyak banget. Tapi kita punya program kerja yang unggulan gitu. Jadi kalau di HMJ Sastra Arab itu tepatnya ada 9 divisi, setiap divisi itu punya program kerja dan ada program kerja unggulannya. Nah, kayak ada divisi penalaran misalnya. Nah, divisi penalaran itu adalah divisi yang menaungi tentang akademiknya gitu kan ya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, ada program kerja unggulannya namanya Najwa. Najwa itu nahwu sejawat. Nahwu sejawat, bukan Kak Najwa Shihab berarti ya? Beda lagi. Oh, beda lagi. Ini nahwu sejawat. Najwa ala PBAUM gitu ya? Betul. Najwa ala PBAUM. Tapi kan kalau Najwa Shihab itu kan orang. Kalau kita tuh kelompok belajar. Oh, kelompok belajar. Kelompok belajar. Jadi teman-teman yang masih kepengen mengasah ilmu kenahuannya, apalagi kan kita memang bahasa Arab ya, jadi mau nggak mau kita harus terus mengasah ilmu nahwu kita di kelompok-kelompok kecil namanya Najwa, nahwu sejawat. Terus kemudian ada juga Eptikar. Eptikar, apa itu Eptikar, Kak? Eptikar itu jurnalisnya jurusan Sastra Arab. Wow, keren ya. Keren ada banget. Jurnalistiknya juga keren ternyata banget. di Sastra Arab. Emang jurnalnya Sastra Arab tuh keren banget. Namanya Eptikar. Jadi kita bisa mempublikasikan karya tulis kita kayak cerita pendek, terus profil dari tokoh, terus ada karya-karya kecil dari teman-teman, puisi, seperti itu bisa dipublikasikan di Eptikar. Berarti Eptikar itu sejenis koran tapi semuanya full bahasa Arab gitu kan? Betul, jadi keren banget. Media cetaknya, media cetaknya Sastra Arab versi PBAUM. Iya, versi PBAUM, betul. Kalau tadi itu kan di bidang penalaran, terus yang lainnya ada apa enggak? Bidang manajemen organisasi. Nah, jadi organisasi itu kan juga harus dimanajeri, harus diatur bagaimana. Nah, di dalam manajemen organisasi itu ada program kerja Diklat dan Pesona Ta'aruf Arabi. Nah, Pesona Ta'aruf Arabi ini adalah seperti ini, kita menyambut teman-teman semuanya, menyambut adik-adik maba, mahasiswa baru di jurusan Sastra Arab, bagaimana nanti biar adik-adik
mahasiswa baru itu mengenal jurusan sastra Arab itu seperti apa. Nah, itu dinaungi dalam kegiatan PETA namanya, Pesona Ta'aruf Arabi. Ta'aruf kan perkenalan, gitu. Dan tadi kan saya juga udah singgung diklat gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang nanti sudah tergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Arab bisa mengikuti diklat jurusan sastra Arab. Jadi di situ teman-teman lebih dilatih lagi tentang kepemimpinannya, terus tentang keorganisasiannya seperti itu. Jadi tenang aja, di bahasa Arabnya juga nggak ketinggalan kok tentang organisasinya. Tenang aja. Oke, berarti itu masih beberapa kegiatan itu masih gitu beberapa. Terus ada juga yang tentang bakat minat. Nah, bakat minat itu ada, kita menaungi namanya Al-Karomi. Nah, Al-Karomi itu Al-Karomi itu kita kayak klub gitu loh, klub minat teman-teman kalau misalnya suka main tari saman atau main alat musik, biasanya itu banjari. Nah, itu biasanya kan kita juga diundang di acara-acara. Oh, nah, gitu. Itu yang menaungi namanya Al-Karomi. Terus misal teman-teman yang perempuan-perempuan atau yang laki-laki juga mungkin tertarik mengikuti tari saman juga bisa ikut latihan gitu. Mantep deh pokoknya. Jadi gak usah bingung lah, cari apa bakat kalian memiliki bakat di bidang apa, nanti tinggal bergabung bersama kita di AMC gitu ya. Gabung aja sama kita, nanti ketemu sama aku, sama Nadia, sama Arya juga. Iya, sama saya juga, saya anak AMC juga ini. Iya. Oke. Setelah kita mengetahui beberapa program kerja di HMC Sastra Arab, nah di HMC ini juga punya program mestinya Kak ya, program unggulan. Nah itu apa saja itu? Ya, kalau kita ngomongin program unggulan ini maksudnya adalah acara unggulan kita, acara yang disiapkan matang-matang, kayak ini harus ada persiapan yang acara dinanti-nanti kayak gitu. Jadi kita punya 1, 2, 3, kurang lebih 4 acara unggulan. Mulai dari yang pertama adalah Mahrojan Arabi. Mahrojan Arabi, itu tingkat apa itu Kak? Jadi Mahrojan Arabi itu kegiatan untuk meningkatkan soft skill juga sih, non akademik teman-teman, jurusan sastra Arab sendiri. Oh, jadi tingkat ini, jurusan. Jadi ini kita membuka kesempatan kompetisi bagi teman-teman sejurusan mulai dari mulai dari mahasiswa baru, terus semester 3, semester 5, semuanya diajak untuk berkompetisi. Nah, di Mahrojan Arabi ini macam-macam juga lombanya. Jadi kita berkompetisi, sesama mahasiswa jurusan sastra Arab berkompetisi, ada lomba munadharah ilmiah, ada lomba debat bahasa Arab tuh. Kebayangkan serunya kita debat bahasa Arab. Terus ada lomba khotobah, itu pidato bahasa Arab, terus ada qiraatus syair, biasanya membaca puisi seperti itu. Terus dan masih ada lain-lain, taqdimul qisah, kita menceritakan sesuatu kisah dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Itu juga dilombakan di kegiatan Mahrojan Arabi. Nah, di kegiatan Mahrojan Arabi ini juga ada seminarnya gitu loh, ada talk show-nya, ada pelatihan penerjemahan itu juga ada, terus pelatihan kepenulisan itu juga ada di Mahrojan Arabi. Itu satu Mahrojan Arabi. Tadi kan ada 4 katanya Kak, apalagi disebutkan. Nomor Jadi 2. setelah Mahrojan Arabi tadi adalah meningkatkan kemampuan non akademiknya. Sekarang kegiatan yang mengasah di bidang akademiknya, yaitu Semnas Bama. Semnas Bama, itu singkatan dari apa itu? Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa. Oke, keren banget singkatannya namanya. Iya, keren banget emang. Jadi ini adalah acara yang kita adakan tingkat nasional gitu. Jadi kita adakan untuk seluruh mahasiswa bahasa Arab se-Indonesia. Jadi kita membuka seminar gitu ya. Bahkan kita mendatangkan pemateri dari Timur Tengah langsung. Lalu kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa bahasa Arab untuk menuliskan karya tulis, menulis artikel gitu dalam bentuk bahasa Arab juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Yang penting temanya tentang kebahasa Araban. Kemudian ada seminar paralelnya, yang mana seminar ini itu teman-teman yang sudah mengumpulkan artikel mempresentasikan artikelnya itu tadi di kelas-kelas gitu. Jadi berkompetisi.
Jadi teman-teman itu juga selain bisa kompetisi, bisa diskusi di situ, bisa tanya jawab mengenai artikel yang sudah dibuat seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang pertama Mahrojan, kedua ada Semnas Bama, dan yang ketiga adalah Pekan Arabi. Pekan Arabi. Apa itu Pekan Arabi, Kak? Pekan Arabi adalah pekan atau apa ya, beberapa hari kita mengadakan kegiatan juga. Akademiknya ya ada, non akademiknya juga ada. Tapi lebih ke non akademik sih. Oh gitu. Nah, Pekan Arabi ini sistemnya hampir sama dengan Maharajan Arabi. Jadi kita berkompetisi gitu. Nah, tapi kalau tadi Maharajan Arabi itu kompetisi untuk teman-teman mahasiswa jurusan sastra Arab saja, tapi kalau Pekan Arabi adalah kita memberikan kesempatan bagi adik-adik, teman-teman di SLTA sederajat berkompetisi tentang kebahasa Araban. Jadi juga sama dengan Maharajan Arabi, ada debat bahasa Arab, terus ada pidato bahasa Arab, ada lomba kaligrafi juga bagi teman-teman yang suka kaligrafi, ada olimpiade bahasa Arab juga gitu. Dan bahkan tahun kemarin pun kita mengadakan Pekan Arabi itu cabang lombanya adalah Banjari gitu. Jadi Banjari ini dibuka untuk umum gitu. Nah, untuk Qiraatul Kutub, membaca kitab itu juga untuk sederajat ya begitulah tentang bahasa Arab. Oke, berarti tadi kalau Mahrojan itu internal, kalau Pekan Arabi kita mengundang siswa-siswa di SMA gitu kan. Betul. Dan itu pesertanya dari seluruh Indonesia. Iya, betul, dari seluruh Indonesia. Oke, siap. Jadi seru banget kalau udah kita mengadakan kegiatan Pekan Arabi. Gak kebayang ini, gimana keseruannya pada seminggu itu. Iya, seru banget pokoknya. Kita seru-seruan kan mengadakan kegiatan. Bahkan biasanya tuh di depan gedung itu ada bazar makanannya. Jadi tidak akan bosan gitu. Mungkin dari adik-adik juga sebagian ini ya yang mahasiswa baru dulunya pernah mengikuti kegiatan Pekan Arabi pasti tahu. Oke. Nah, oke. Setelah tadi disebutkan oleh Kak Nadia ada 3 program unggulan, mulai dari Mahrojan Arabi, terus Semnas Bama, terus yang ketiga ada Pekan Arabi. Nah, yang keempat nih Kak sekarang. Yang keempat apa Kak? Yang keempat ini adalah Hamamah. Hamamah. Apa itu Hamamah itu? Hamamah itu kepanjangan dari Khidmah Ijtimaiyah Lil Ummah. Khidmah Ijtimaiyah Lil Ummah yang artinya pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita dari teman-teman jurusan sastra Arab UM itu juga dilatih untuk terjun langsung mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat langsung. Jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Jadi kalau biasanya sih kita mengadakan kegiatan ini ya, mengajar di TPQ di tempat-tempat mengaji itu kan. Terus kemudian kita juga ikut mengajar di sekolahannya. Bahkan kemarin itu kita mengajar di SD yang sebenarnya tidak ada basic bahasa Arabnya, tapi kita di situ mengajar tentang bahasa Arab yang sederhana gitu. Itu kan menyenangkan sekali. Terus kita di kegiatan Hamamah ini juga mengadakan tablik akbar, yang mana itu kayak pengajian umum gitu sebagai acara penutupan Hamamah. Nah, biasanya kegiatan Hamamah ini dilaksanakan 3 hari 2 malam gitu. Oke, berarti sudah disebutkan ya tadi kan oleh Kak Nadia 4 program unggulan di jurusan sastra Arab. Oke, setelah kita mengetahui mulai dari tadi awal apa itu bahasa Arab di UM, terus selanjutnya bagaimana KMJ-an. Nah, keunggulannya apa saja sih Kak ketika kita menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan sastra Arab? Oke, kalau ngomongin keunggulan tuh banyak sekali ya. Ada keunggulan yang memang nyata, terus ada yang bisa dirasain untuk kita sendiri. Kalau dari pribadi aku, kita mengikuti HMJ itu berarti kita belajar tentang organisasi. Kita belajar untuk mengatur segala sesuatu dengan rencana-rencana yang sistematis. Terus kita juga kudu tetap visioner, terus inspiratif, terus inovatif lah kayak gitu. Itu kita bisa salurkan di HMJ. Terus kita tuh bisa melatih diri kita sendiri untuk menghadapi orang lain. Terus kita bisa belajar bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi. Dan paling penting tuh belajar tim. Karena kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan bekerja tim gitu kan, itu akan susah gitu. Jangan jadi orang yang individualis gitu. Nah, itu diasah kemampuannya kita tuh di HMJ.
Nah, selain itu juga kalau misalnya kita mengikuti organisasi di HMJ, kita bisa kenal teman-teman organisasi HMJ di jurusan lain seperti HMJ Sastra Jerman, Sastra Indonesia, dan sastra yang lainnya. Jadi apa ya, hubungan komunikasi kita itu nggak melulu tentang teman-teman yang ada di jurusan sini saja gitu. Jadi kita bisa kerjasama juga sama jurusan lain seperti itu. Terus kemudian ada lagi? Iya, kita juga bisa kalau misalnya ikut HMJ lebih mudah untuk mengembangkan soft skills-nya kita. Kan itu tadi kan program-program yang mengembangkan skill kayak di Al-Karom itu tadi kan program kita, terus jurnalisnya itu tadi kan juga programnya HMJ. Nah, kalau teman-teman tergabung di HMJ itu akan mudah gitu loh. Kalau misalnya kita mau mengikuti itu nggak ada sungkan-sungkan gitu. Oke, Jadi berarti ikutin aja. adik-adik nanti jangan lupa langsung ikut menjadi pengurus di HMJ Sastra Arab tahun 2020. Oke. Jadi sebenarnya kalau disebut apa ya, himpunan mahasiswa jurusan sastra Arab itu semuanya ini adalah mahasiswa jurusan sastra Arab. Jadi semuanya teman-teman itu adalah himpunan mahasiswa jurusan sastra Arab, termasuk anggotanya HMJ lah gitu. Tetapi ada yang menjadi pengurus dan ada yang hanya menjadi anggota saja. Oke, siap. Nah, oke Kak. Sekarang aku ingin tanya nih, apa keunikan belajar di bahasa Arab di UM yang membedakan bahasa Arab dengan jurusan yang lain? Keunikannya, Ya, yang keunikannya. paling sederhana, kita kalau manggil dosen itu pakai istilah ustadz dan ustadzah. Ustadz dan ustadzah itu panggilan untuk dosen ya, bukan Pak Bu tapi ustadz sama ustadzah. Bukan gitu Pak, bukan Bu, bukan apa biasanya kalau manggil dosen tuh ya Pak atau ya, Bu Pak ya. atau Bu. Kalau kita tuh manggilnya ustadz sama ustadzah. Jadi serasa banget ya kalau kita kuliah di Bahasa Arab. bahasa Arab, sekarang serasa kuliah di Timur Tengah. Kayak gitu. Itu apa ya, perbedaan yang kecil. Kalau manggil dosen ustadz ustadzah, kalau manggil sama teman jadinya Akhirnya. Terserah teman-teman sih. enggak. Kalau manggil sesama temannya terserah gitu ya. Terserah, kalian punya panggilan sendiri lah. Gitu. Terus apa lagi ya perbedaannya? Ya di sastra Arab UM ini keunggulannya tuh banyak banget. Jadi kita bisa apa ya? Selain apa ya, kayak tadi aku bilang di HMJ itu kita juga bisa kenal teman-teman di jurusan lain. Jadi emang di jurusan sastra Arab ini kita bisa punya relasi dari teman-teman jurusan bahasa Arab di lain universitas. Oh gitu. Bisa dong. Gimana caranya? Yang pertama mungkin dari HMJ itu tadi kita ada studi banding kampus. Jadi kalau kemarin itu ada universitas dari Lampung, dari Sumatera datang ke UM untuk sharing-sharing tentang HMJ. Jadi kan kita punya apa ya, relasi teman-teman yang jauh di Lampung kayak gitu. Nah, kemudian kalau relasi lagi selain dari studi banding, kita juga bisa apa ya, dari sering-sering mengikuti perlombaan gitu kan. Setelah sering ketemu teman-teman yang dari luar kampus kayak gitu. Terus abis gitu masalah relasi juga. Jadi sebenarnya Sastra Arab UM ini, jurusan Sastra Arab UM sudah termasuk anggota ITLA. ITLA, apa itu Kak ITLA itu? ITLA itu Ittihadut Thalaba lil Lughah al Arabiyyah. Jadi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. 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 Jadi ITLA itu adalah organisasi besar, organisasi mahasiswa tingkat nasional yang mana di situ perkumpulan mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab. Jadi kita bisa kenal di situ dan menyenangkan sekali kan kalau misalnya kita bisa kenal teman-teman dari Sumatera, dari Kalimantan, terus dari yang Jawa Timurnya dari UMM, dari Unisma, terus dari yang Jawa Barat. Menyenangkan sekali kalau bisa kita gabung di ITLA itu. Dan ada juga sebenarnya organisasi namanya IMASASI. IMASASI itu Ikatan Mahasiswa Sastra Arab se-Indonesia. Jadi itu juga hampir sama fungsinya dengan ITLA, hanya saja kalau IMASASI itu tidak hanya untuk mahasiswa bahasa Arab saja, tapi kalau IMASASI itu untuk teman-teman juga yang apa ya, lain jurusan bahasa Arab tapi dia ada kecintaan dengan ilmu bahasa Arab. Misal teman jurusan ekonomi, dia senang bahasa Arab terus ikutan gabung di IMASASI juga bisa. Jadi ada banyak cara kita bisa mengenal gitu lewat apa ya,
organisasi-organisasi di kebahasa Araban. Oke. Nah, kemudian kan tadi sebelumnya juga aku udah bilang kalau kita sering mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, memang tidak diragukan lagi kalau kemampuan teman-teman bahasa Arab di UM ini sangat unggul gitu. Jadi di perlombaan tentang bahasa Araban, alhamdulillahnya kemarin kita teman-teman ada yang ikut lomba di UINSA di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, itu memenangkan lomba juara debat bahasa Arab itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Terus kemudian ada juga yang lomba membaca kitab kuning waktu itu di kampus IKHJ gitu. Terus juga ada yang menang kaligrafi gitu. Oke Kak, tadi kan sudah disebutkan juga prestasi yang diadakan oleh kampus-kampus itu ya. Nah, saya dengar-dengar juga kalau UM ini sering menjuarai MTQ-MN. Itu gimana itu ceritanya? Ya betul banget nih teman-teman. Jadi informasi ya bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi Universitas Negeri Malang ini telah menjuarai ajang MTQ-MN kemarin keempat kalinya. 4 kali? Watrik ya? Iya, Patrick. Udah 4 kali kita juara 1 terus. Dan yang paling menggembirakan adalah mayoritas dari delegasi Universitas Negeri Malang adalah teman-teman dari jurusan sastra Arab UM sendiri gitu. Wow, keren banget ya. Jadi Berarti mayoritas meskipun gitu. Mahasiswanya cuma sedikit, minoritas, tapi mayoritas mengikuti MTQ-MN. MTQ-MN gitu. Mulai dari debat bahasa Arab kemarin ikut, terus tafsir Quran, hafalan Quran itu ikut, terus sampai Qori itu juga ikut. Jadi apa ya, teman-teman mahasiswa bahasa Arab ini kemampuannya sudah tidak diragukan lagi dalam ajang MTQ-MN. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir nih Kak, Apa tuh? pesannya buat adik-adik apa? Pesan dari Kak Nadia. Oke, pesanku untuk adik-adik mahasiswa baru tahun 2020, tetap semangat, jangan sampai minder. Kalaupun teman-teman ada yang sebelumnya tidak pernah mempelajari bahasa Arab, tapi akhirnya sekarang belajar di kuliahnya di bahasa Arab, nggak perlu minder, karena kita semua di sini belajar bareng. Terus dosen-dosennya juga enak, kalian juga bisa tanya ke kakak tingkat kalian, nggak perlu malu, nggak perlu minder. Karena semuanya di sini juga belajar gitu. Mungkin bisa belajar ke teman-teman yang udah bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu malu atau merasa terkecilkan, beda sendiri gitu, nggak perlu. Terus tetap semangat belajar bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa yang sulit gitu kan. Tapi bahasa Arab itu menyenangkan sekali. Kalian nggak tahu ya kenapa kalau kalian tuh bisa menemukan enjoy dan ketenangan gitu kalau misalnya kalian belajar bahasa Arab. Jadi kan kalian juga ketika membaca Al-Quran itu kan kalian juga bisa paham lah sedikit-sedikit dengan adanya kita belajar bahasa Arab. Pokoknya semangat terus, jangan sampai patah semangat, jangan sampai minder. Apalagi biasanya ini kan insecure sama kemampuannya teman-teman yang udah maju. Jangan sampai. Ya kalau aku sih biasanya berpikiran kalau mungkin aku merasa kurang dari teman-teman yang lain. Kalau aku sih mikirnya kita punya waktunya sendiri-sendiri untuk memahami sesuatu gitu. Kalau ada teman-teman lain yang lebih bisa kemampuannya di bidang bahasa Arab, itu karena dia udah lebih dulu gitu loh. Mereka dikasih waktu untuk memahami bahasa Arab itu lebih dulu gitu. Jadi aku juga punya waktu, tapi beda waktunya dengan dia walaupun dia duluan. Jadi nggak ada istilah orang yang pintar itu nggak ada. Cuman siapa yang duluan belajar itu. Semangat terus lah pokoknya. Oke, siap. Aku tunggu ya di UM kita ketemu. Oke, kita tunggu di UM Kak ya? Iya. Oke, terima kasih atas cerita-cerita yang telah disampaikan oleh Kak Nadia. Demikian podcast pertama dari jurusan Sastra Arab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.